Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan membahas tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Perhatikan untuk slide pertama, kedudukan garis, kedudukan titik pada garis. Lihat, kedudukan titik M. Mana titik M? Titik M ini ya. Dia berada pada garis EF. Nah, ini garisnya. Betul? Betul. Terus, kalau kedudukan titik H. H di tengah. Berarti dia ada di kedudukan titik H terletak pada garis E sama F. Tuh, garisnya. Lalu, lihat kalau misalkan Ibu taruh di sini ada garis di sini ya, titik di sini ya. Misalkan di sini N. Nah, kalau misalkan Ibu taruh sini N, berarti N ini berada di terletak pada garis A sama B, gitu ya. Nah, sekarang kedudukan titik pada bidang. Kedudukan bidang terdiri merupakan gabungan dari beberapa garis. Misalkan bidang, ini kan ada garis AB, garis BC, garis CD, garis DA. Ini masuknya apa? Ini masuknya bidang A, B, C, D. Nah, di sini titik D terletak pada bidang A, B, C, D di sini. Ini bidangnya yang dikasih warna. Oke. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap garis lainnya. Kedudukan garis terhadap garis lainnya. Contohnya, apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Contohnya garis AB berpotong dengan garis BC. Lihat di sini. Garis AB berpotong dengan garis BC. AB berpotong dengan garis BC gitu. Berpotongan. Oke. Berpotongannya di mana? Di titik B, di tengah. Di tengah, yang berpotongannya di tengah gitu. Bentar. Jadi kan awalnya gini, titiknya kan AB di sini. Terus kepotong kemana? BC gitu. A, B, C. AB garis ke sini kan harusnya kalau misalkan tidak berpotong harusnya garisnya ke sini ya. Karena dia berpotong ke sini gitu loh. Paham? Jadi garis yang berpotong yaitu AB dan BC berpotong di garis di titik B gitu. Untuk dua garis sejajar. Berarti kalau sejajar contohnya di sini ada titik AB ke DC. AB DC. Terus apa lagi yang sejajar? EF HG gitu. Oke. Kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nah, selanjutnya dua garis berhimpit. Berhimpit itu bertemu, bertabrakan. Nah, kalian lihat di sini ada garis AP berhimpit dengan garis PB. Di sini loh. Nabrak dia. Itu namanya berhimpit ya. Oke. Ada dua garis bersilang. Berarti kalau bersilang itu yang membentuk di atasnya misalkan gini, di bawahnya berarti gini. Nah, itu kalau disatuin jadi gini. Gitu. Paham? Ini tuh bersilang atau misalkan di sini HF nanti bersilang dengan CA. Misalkan di sini HF. Nah, ini bersilang kan kalau disatuin jadi gini. Gitu. Paham? Nah, sekarang kedudukan garis pada bidang. Kedudukan garis pada bidang. Ada garis sejajar bidang. Apa sih garis sejajar bidang? Apabila tidak memiliki titik persekutuan. Jadi, garis HF ada di bidang ABCD. Garis pada
bidang. Di situ ada garis pada bidang, berarti di tengah-tengahnya ada garis di dalam bidang. Misalkan bidang itu apa? Misalkan di sini bidangnya, misalkan tadi kan ini ya, ini bidangnya A, B, C, D. Berarti bisa di HF atau bisa juga sini. Jadi garisnya di dalam bidang, gitu ya. Terus ada garis berhimpit bidang. Ya udah, berarti kalau berhimpit bidang, garis ini berhimpit gitu. Nah, ada dua garis. Misalkan garisnya yang ini hijau, yang ini lagi misalkan warna biru gitu ya. Ini berarti berhimpit, sama kayak tadi berhimpit bertabrakan, berarti berada di dalam bidang gitu. Terus ada garis memotong bidang. Memotong bidang, kalian lihat di sini, garis memotong bidang, di situ ada dia memotong dari H ke B, ya kan? Dia memotong tuh. Memotong. Kalau misalkan tidak memotong itu seperti ini. Ini kan namanya memotong bidang. Tapi memotongnya di garis yang berhimpit, ya kan? Tapi kalau ini memotong bidang berarti bidang atas sama bidang bawah ya kan berpotong gitu. Nah, sekarang kedudukan bidang pada bidang lainnya. Ada namanya di sini ada dua bidang sejajar. Sejajar, kayak misalkan bidang ini sejajar dengan ini. Terus bidang bawah sejajar dengan atas, berhadapan. Sejajar itu jadi sama. Sejajar, misalkan di sini dengan ini dengan ini sama ya, sejajar ya. Terus ada dua bidang berhimpit ya, tahu kan berhimpit berarti bertabrakan. Terus kalau berpotongan gini ya, memotong. Kalian bisa lihat di gambarnya. Nah, misalkan di sini ada latihan soal, perhatikan kubus ABCD EFGH. Di bawah ini garis BD bersilang dengan garis. Nah, BD mana? BD mana? BD ini ya. Berarti dia bersilang sama apa? Dengan EG. Gini kan? Tadi Ibu pernah bilang ya nggak? Iya, karena kan gini sama gini jadinya silang. Benar nggak sih jawabannya? Nah, benar. Di sini ada. Nah, yang ini yang benar karena dia bersilang ya. Yang ini ya yang benar ya, bersilang ya. Kalau ini tidak bersilang. Kalau ini namanya berhimpit ya. Ini berhimpit masuknya. Kalau ini sejajar. Kalau ini sejajar, ini berhimpit, ini sejajar. Ini membangun sudut ini. Kalau ini membangun sudut. Berarti yang garis yang bersilang itu yang ini. Oke? Sampai di sini paham? Kalau misalkan ada yang belum paham, kalian bisa. Oke? Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.